Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sinan. Oh ya, mohon maaf ini Pak Arif. Iya Pak Tiba-tiba, Sinan. tiba-tiba, tiba-tiba kesini Pak. Iya tumben Pak Sinan. Kebetulan lewat. Terus apa namanya? Saya lihat ada motornya Pak Arif. Sudah saya kesini aja Pak. Iya iya iya. Nah, Nggak apa-apa, Pak. sebenarnya, Nggak apa-apa. ya sebenarnya Pak. Dari kemarin sebenarnya Pak, pengen apa namanya? Pengen ngobrol sama Pak Arif. Ada hal penting Pak yang ingin saya obrolin sama Pak Arif. Hal penting apa itu Pak Sinan? Ya, tapi sebelumnya ini Pak, kira-kira tidak mengganggu ini Pak saya Pak. Oh enggak Pak, kebetulan kalau siang pulang sekolah saya kosong. Tapi nanti setelah asar saya ada jadwal untuk ngelesi anak-anak SD sama SMP Pak. Jadi untuk sementara ini saya kosong. Oh, jadi tidak apa-apa Pak ya. Ya mohon maaf ini Tidak Pak. apa-apa. Tidak apa-apa Pak. Ya Pak. Silakan duduk dulu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nggak usah repot-repot Pak. Tidak repot. Ya, Memang adanya sudah seperti ini Pak Sinan. ya. Jadi begini Pak Arif. Saya tuh hampir sekitar 1 bulan terakhir ini ada kendala dalam hal KBM di kelas saya. Artinya intinya apa namanya, siswa itu, murid-murid saya lihat kok tidak bersemangat gitu Pak ketika belajar itu. Saya melihatnya seperti itu Pak. Seperti tidak senang gitu Pak dari apa yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Berarti Pak Sinar datang ke saya bertamu siang-siang begini mau cerita terkait permasalahan Pak Sinar ya? Iya Pak. Karena di kelas ada murid, mungkin beberapa murid atau sedikit atau banyak Pak murid yang mempunyai semangat belajarnya kurang. Menurut saya itu kan jumlah totalnya kan 27 Pak ya. 27 Ya, itu betul. separuh lebih Pak, itu yang apa namanya tidak bersemangat gitu Pak. Tidak semangat. Kalau boleh saya tahu Pak Sinar waktu mengajar di kelas itu pelajaran apa ya Pak Sinar? Itu yang sering saya lihat, mereka tidak bersemangat, tidak kelihatan tidak senang. Itu pas pelajaran PPKN itu Pak yang paling sering ya Pak. PPKN. Jadi pada saat pelajaran PPKN Iya. anak-anak mungkin cenderung mengantuk ya Pak. Ya, kayak bosan gitu. Ya intinya gitulah Pak, tidak semangat gitu Pak. Untuk persiapan yang sudah Bapak Sinar lakukan untuk pelajaran PPKN apa saja Pak? Nah itu Pak juga yang menjadi kebingungan saya. Jadi saya setiap merancang modul ajar untuk materi di PKN itu, saya kebingungan Pak. Jadi medianya harus seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, itu bingung saya Pak untuk menemukan supaya modul ajar yang saya rancang itu membuat mereka semangat dan senang tentunya Pak. Nah itu saya kebingungan di situ Pak. Kalau dari model pembelajaran biasanya Pak Sinar seperti pelajaran PPKN itu kan mirip dengan bahasa Indonesia ya Pak. Kalau bahasa Indonesia Ya. anak-anak semangat tidak? Termasuk kadang-kadang sih Pak, kadang-kadang tidak mesti semangat gitu Pak. Ya hampir sama lah Pak kayak PPKN gitu Pak. Oh hampir sama. Jadi kalau saya perhatikan itu siswanya Pak Sinar mengeluhkan dalam artian tidak bersemangat mungkin karena pelajarannya Pak, atau mungkin saja Pak Sinar ketika pelajaran menggunakan model pembelajaran seperti apa Pak ketika mengajar PPKN? Nah selama ini saya hanya itu Pak. Kadang saya pakai inquiry, kemudian kadang pernah juga PBL,
Selain dari itu saya sistem kontekstual Pak, ya ceramah gitu loh Pak. Dari kedua model pembelajaran itu sudah pernah Bapak lakukan refleksi? Pernah Pak. Jadi dari hasil refleksi itu Pak, ada beberapa materi yang mereka itu senang Pak dengan model pembelajaran yang saya pakai itu, ya inquiry sama PBL itu. Tapi sebagian besar untuk materi yang lain itu, ya itu Pak hasilnya Pak, refleksi dari murid, responnya ya tidak semangat, tidak senang gitu loh Pak. Tidak semangat Pak ya? Iya. Kalau Pak Sinal, mungkin Pak Sinal lupa di model pembelajaran itu tidak hanya inquiry sama PBL Pak, ada banyak model pembelajaran. Mungkin Pak Sinal selain model pembelajaran, mungkin perlu adanya ini mungkin Pak, dari model pembelajaran inquiry sama PBL bisa dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain, atau dari medianya mungkin Pak Sinar biasanya menggunakan apa Pak? Untuk media saya ya, lebih ke yang sering Pak ya. Ya. Yang sering sih Pak. Saya yang sering itu ceramah Pak. Kalau media yang saya pakai itu konten video gitu Pak. Selain dari konten video, apalagi Pak Sinal yang Pak Sinal ketahui dari media, dari guide pembelajaran murid yang sekiranya murid itu mungkin untuk menonton video mereka sedikit bosan Pak. Mungkin Pak Sinal ada alternatif lain selain menggunakan video? Apa ya? Pernah Pak saya Pak itu Pak, mengajak murid itu materi apa ya waktu itu, PKN, materi budaya Pak, budaya Indonesia. Saya pernah mengajak murid saya itu ke museum Pak. Nah itu yang murid senang Pak. Selain itu ada Pak saya Pak. Berarti Pak Sinar selain dari model pembelajaran itu, kalau menonton video ke luar ruangan, ruang kelas, itu termasuk apa Pak? Maksudnya Pak, masuknya termasuk apa maksudnya Pak? Pendekatannya Pak, gaya belajarnya mungkin Mbak Sinar dan ini digunakan. Sepertinya mereka berarti Pak, kinestetik Pak. Berarti Mbak Sinar sudah bisa memetakan ya Pak. Jadi dari gaya belajar itu ada berapa Pak Sinar? Ada 3 Pak. Ada 3. Audio. Sudah Pak Sinar coba semua? Belum sih Pak. Belum. Yang sudah pernah dicoba gaya belajar apa aja Pak? Yang visual itu Pak. Visual Sama terus? kinestetik 1 Pak, yang ke museum itu Pak. Yang kinestetik. Iya. Kemudian berarti yang belum audio teori. Iya. Nah mungkin dari itu Pak Sinar bisa memetakan dari model gaya belajar anak. Mungkin Pak Sinar ada semacam ide mungkin Pak Sinar harapan kedepannya dari model gaya belajar murid. Nah ini Pak, ini sudah ada gambaran ini Pak saya Pak. Ya makasih Pak, ini saya ada hasilnya saya ngobrol sama sampean ini Pak. Nah, jadi ada gambaran saya ini Pak. Berarti ini harus ada kolaborasi dari gaya belajar ini Pak. Artinya terus selain ada kolaborasi, ada apa lagi Pak Sinal? Apa namanya ya Pak ya? Media Pak harus ini berarti saya Pak. Harus lebih pakai yang lebih konkret gitu Pak. Harus ada media yang konkret gitu, Pak, untuk murid. Sepertinya itu, Pak, gambaran dari saya nanti ke depan.
media harus komplit. Ya. Apakah hanya sebatas komplit Pak Sinan? Kalau misal Pak Sinan belajar matematika, apakah sama dengan ketika Pak Sinan mengajar PPKN? Oh, Medianya sama tidak? Tidak, Pak. Berarti yang harus disesuaikan apanya, Pak? Apanya, Pak, ya? Karena untuk setiap mata pelajaran itu mempunyai karakteristik yang berbeda, Pak. Jadi selain komplit, kalau hanya komplit, itu menurut Pak Sinan sudah cocok belum? Kalau misalkan Pak Sinan mengajar PPKN sekarang nih, Iya, menggunakan tadi apa? Visual ya, Pak? visual. Apakah itu cocok ketika Pak Sinan mengajar di pelajaran matematika? Oh, tidak, Pak. Tidak, berarti gimana, Pak? Berarti saya ini harus ini berarti, Pak. Harus tahu dulu apa namanya itu, Pak. Minatnya siswa, kemudian kesiapan belajarnya, dan juga apa itu? Satu itu, Pak, lagi, Pak. Disesuaikan Minat, kesiapan belajar, sama apa itu, Pak, satunya, Pak? profil. Profilnya, Pak. Nah, itu yang perlu saya tahu berarti, Pak. Ya, kalau itu kan lebih ke gaya belajar ya Pak Sinan. Iya. Mungkin selain itu Pak Sinan, ada lagi enggak? Nah, ini, Pak, saya yang kurang, Pak, menurut saya ini, Pak. Speaking untuk menenangkan sejenak itu Praktek mindfulness. iya, kurang itu saya, Pak. Belum pernah kayaknya, Pak. Boleh itu Pak. Boleh. Selain itu Pak Sinan ada rencana lagi enggak untuk perbaikan ke depannya agar murid Pak Sinan lebih semangat lagi ketika Pak Sinan sedang mengajar PPKN? Oh, sepertinya yang ada sementara yang ada di gambaran saya, Pak. Saya harus ini, Pak, lebih sering-sering itu ATM itu, Pak. Cari-cari referensi mungkin di YouTube ataupun di PMM ada, Pak, ya, untuk contoh-contoh modul ajar gitu, Pak, ya. Ada banyak Pak, silahkan Pak Sinan ATM di modul ajar yang sudah ada di PMM itu sudah banyak Pak. Tinggal Pak Sinan kalau sudah di ATM tinggal menyesuaikan saja. Oh iya, Pak. Ya, saya suka ini, Pak. Kurang ATM-nya saya, Pak. Ya mungkin nanti Ya, kedepannya ini sebelumnya belum terfikirkan, Pak. Nah, pas ngobrol sama Pak Arif ini saya terfikir di situ, Pak. Makasih loh, Pak. alhamdulillah berarti ada perbaikan ya Pak Sinan. Amin, Pak, semoga, Pak, ini ya masih gambaran sih, Pak, ya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan, Pak, ke depan. Berarti dari proses perbincangan tadi, diskusi tadi, apa yang pertama kali akan Pak Sinan lakukan setelah mengetahui kondisi murid yang kurang semangat? Yang pertama itu, Pak, saya harus tahu dulu untuk minat, gaya belajar, profil belajarnya, dan kesiapan belajarnya. Kemudian setelah itu mungkin nanti saya lebih sering membaca referensi-referensi yang ada, termasuk yang sudah dibicarakan tadi di YouTube ataupun di PMN nanti, Pak. Oh, baik Pak. Saya tunggu Pak ya aksinya. Tapi kalau misal Pak Sinan butuh bantuan atau butuh sesuatu, silahkan berdiskusi lagi, boleh Pak. Ya. Saya juga senang kok. Sepertinya saya ini, Pak, tetap butuh sampean ini nanti, Pak. Ya, terkait media-media yang harus update gitu, Pak. Kan tiap materi itu pastinya butuh media-media yang berbeda juga, Pak. Ya, memang tiap materi itu mempunyai
kesesuaian dengan media antar materi itu berbeda Pak. Jadi harus disesuaikan. Iya. Antara materi yang satu dengan materi yang lain itu tidak sama. Oh iya. Tidak sama. Jadi disesuaikan. Kalau misal Pak Sinan biasanya mungkin di pelajaran matematika suka membuat misalkan balok, membuat bangun ruang, bangun datar. Oh iya Pak. Tapi kayak Betul Nah, Pak, betul gimana, Pak. Pernah Pak, ya saya Pak. Saya memang pernah buat benda-benda konkret seperti itu Pak. Nah, ini dari pancingan Bapak ini tadi ya. Ini seperti kayak dipancing nih Pak saya Pak. Jadi untuk Mardika ya ada selain membuat benda-benda konkret, ada yang tidak saya lakukan itu Pak, yaitu apa Pak Sinan? mengaitkan materi ya misalkan matematika Pak ya, mengaitkan materi di matematika dengan kehidupan sosial yang nyata gitu loh Pak. Nah, itu belum Pak. Bagus itu Pak. Oh iya ya Pak, ini kok terbuka Pak ya pas ngobrol sama sampean Pak ya. Alhamdulillah Pak Sinan. Berarti selain dari media memetakan murid, juga adanya pembelajaran yang kontekstual yang sejalan dengan kehidupan sehari-hari Pak Sinan ya. Ya betul Pak. Ya siap Pak ini Pak. Terus ini lagi Pak, itu yang bingung juga pas merancangnya gitu loh Pak, pas merancang modulnya gitu Pak, kok kayaknya tiap mapel, bahkan di satu mapel kan beda materi, merancangnya itu loh Pak yang susah Pak. Masa tiap hari saya misalkan di satu hari itu ada 3 mapel Pak, otomatis materinya juga berbeda. Berarti saya harus setiap harinya merancang minimal 3 modul gitu loh Pak. Itu yang kalau yang Pak Sinal tahu, apakah membuat modul ajar itu diharuskan setiap hari? Menurut saya gimana? Untuk pengetahuan saya itu yang saya tahu tiap pertemuan itu kalau materinya masih sama tidak harus buat modul lah, tidak harus buat modul baru. Tapi ketika materinya berbeda sepertinya harus buat modul baru sih Pak. Berarti untuk membuat modul itu diharuskan setiap hari atau setiap CP Pak Sinan? Setiap KD? Setiap CP Pak. Nah, kalau sudah saya tahu seperti itu, Pak Sinan akan melakukan tiap hari enggak? Oh iya, sehari Pak. misalkan 3 materi, Pak Sinan mau buat 3? Oh iya betul sih Pak. Oh iya bener Pak. Waduh, ini agak lega nih Pak. Agak apa namanya, mengurangi beban pikiran saya Pak terkait merancang modul ini Pak ya. Ya makasih Pak. Baik Pak Sinan. Saya tunggu Pak ya. Biasanya nanti. Siap Pak, siap. Ini tiap saya melangkah nanti tetap saya konfirmasi ke sampean. Berharap mungkin ada masukan dari Pak Arif atau ya minimal membuka mindset saya terkait apa yang saya lakukan gitu loh Pak. Berarti dalam waktu dekat ini Pak Sinan akan melakukan apa? Besok saya langsung ini Pak, asesmen dulu Pak untuk mengetahui gaya belajarnya seperti apa, kemudian persiapan belajarnya, baru lanjut nanti ke Pak, ke perancangan modul melewat ATM itu Pak. Siap. Saya tunggu Pak Sinan kabar baiknya Pak Sinan dan perubahan muridnya agar ketika pembelajaran PPKN dapat semangat lagi dan bisa mencapai target capaian pembelajaran yang sudah disusun oleh Pak Sinar. Baik Pak Arif, ini terima kasih yang sebesar-besarnya lah Pak untuk Pak Arif. Ini lega Pak,
Jadi dari kemarin-kemarinnya kok kayak pusing gitu loh Pak, mikirin itu saya Pak. Ya hari ini sudah agak enteng lah Pak, aman gitu loh Pak. Makasih loh Pak. Pak Sinan. Ya, ini sudah meluangkan waktunya untuk saya bertamu di sini Pak, kemudian ngobrol juga, dan lebih-lebih ini saya juga dapat membuka mindset saya mengenai kendala-kendala yang saya alami Pak. Makasih loh Pak. Sama-sama Pak Sinan. Karena ini Pak sudah jam berapa Pak? Pak Arif Sudah juga. mau asar ya? Iya Sudah juga. mau asar? Ya, Pak Arif juga ada kegiatan ya habis ini ya. Iya Pak, ini habis ini mau ngelesi anak-anak. Oh iya Pak. Ya, ya sudah Pak. Ini apa namanya? Terima kasih dan mohon pamit Pak saya Pak. Oh iya, sama-sama Pak Sinan. Terima kasih kembali. Ya. Hati-hati Pak Sinan ya. Terima Jalan. kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktek kucing yang sudah dilakukan dengan Pak Sinan, saya selaku coach dari percakapan yang pertama, saya akan mencoba merefleksikan diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, saya melihat selama saya menjadi coach tadi, Pak Sinan menjadi coachnya, yang sudah berjalan baik itu kesadaran penuh itu sudah tampak, terlihat dari interaksi dari saya sendiri selaku coach dan Pak Sinan itu sangat intens. Kemudian saya juga sudah mampu mendengarkan secara aktif semua permasalahan, semua keluhan dari coach dalam hal ini Pak Sinan. Dan interaksi kami berdua pun antara saya dengan Pak Sinan, coach dengan coach juga sangat baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, dalam praktek coaching tadi, ketika saya menjadi coach, yang mungkin yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, kepada Pak Sinan, yang mana dari pertanyaan itu nantinya Pak Sinan akan membantu Pak Sinan, mengarahkan Pak Sinan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Sinan selaku coach. Jadi pertanyaan itu perlu saya tingkatkan lagi, membuat pertanyaan yang berbobot perlu saya tingkatkan lagi dan saya perbaiki. Kemudian refleksi yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum kegiatan coaching, biasanya saya melakukan perencanaan. Kemudian selain perencanaan dan persiapan, saya harus menenangkan pikiran terlebih dahulu. Biasanya saya menggunakan teknik stop. Jadi menenangkan pikiran, menerapkan mindfulness, dan memastikan lingkungan di sekitar itu bebas dari gangguan, seperti mematikan, men-silentkan HP, jauh dari anak-anak, seperti itu untuk persiapannya. Nah, pada saat kegiatan coaching berlangsung, apa yang saya lakukan untuk tetap menjaga presence atau kehadiran penuh? Nah, dalam kegiatan coaching, biasanya saya tetap gimana caranya fokus untuk mendengarkan secara aktif dari coach, dalam hal ini Pak Sinan. Kemudian mengindahkan semua gangguan dari luar, misalkan dari bunyi HP, panggilan dari orang lain. Nah, saya coba meminimalisir gangguan dari luar agar tetap fokus kepada coach, dalam hal ini Pak Sinan. Jadi dengan kesadaran penuh, saya bisa mendengarkan aktif, menerima keluhan, menerima curhat dari coach, dan
membimbing koci untuk menemukan solusinya. Kemudian selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkan kesadaran dalam artian kehadiran penuh dalam praktek koci, saya akan fokus mendengarkan koci ketika berbicara, penuh perhatian, kemudian melakukan gestur yang positif dalam artian seperti contoh mengangguk, mengiyakan, kemudian mengkonfirmasikan pertanyaan kepada koci, kepada Pak Sinal, dan mengindahkan semua gangguan dari luar. Nah, untuk perbaikan membuat pertanyaan yang berbobot, nantinya saya akan terus berlatih, terus melakukan teknik coaching, meskipun itu dalam terhadap rekan sejawat ataupun murid. Jadi perbaikan yang akan saya lakukan, saya akan terus berlatih dan belajar untuk menerapkan praktek coaching ini. Mungkin itu saja refleksi dari saya sebagai coach. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sinan. Ya Pak. Dari proses tadi, ketika Pak Sinan sudah melakukan proses coaching dengan saya, kira-kira bagaimana perasaan Pak Sinan tadi? Perasaan saya gitu Pak ya, lega dalam arti awalnya kan saya bingung tuh Pak, gimana ini caranya, ini murid saya seperti ini seperti itu. Nah, pas di coaching sama Pak Arif itu saya kayak terbuka gitu loh Pak, mindset saya. Oh ternyata saya belum melakukan ini, oh saya harus seperti ini. Nah gitu loh Pak perasaan saya. Jadi kayak menemukan solusi sendiri gitu loh Pak. Kayak diarahkan gitu loh Pak. Yang sudah masalah yang ada bisa Bapak selesaikan ya Pak? Iya Pak. Jadi kayak sebelum ngobrol sama Pak Arif itu saya kayak bingung gitu loh Pak. Saya ini mau kemana gitu loh Pak. Pas ngobrol itu kayak dibukakan jalan gitu loh Pak. Ini loh Pak Sinan lewat jalan ini. Oh ya Pak Arif gitu. Kayak gitu loh Pak. Alhamdulillah kalau itu Pak Sinan. Senang nggak Pak Sinan? Oh senang banget Pak. Ini bahkan mau bertamu lagi Pak. Siap Pak Sinan. Satu kopinya enak Pak. Yang kedua kayak ada manfaatnya gitu loh Pak, ngobrol sama Bapak gitu loh. Baik. Terima kasih Pak Sinan. Ya Pak. Sama-sama.